Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fakih dari Suara Sumarno dan rekan-rekan saya, Reza Ali, ada Muhammad Imam Fahruzi, Cantika Aurelia Maulana, dan Kalista Neodi Kardena. Dalam hal ini, kita berlima akan berdiskusi mengenai aspek hukum perjanjian leasing dalam praktik perusahaan pembiayaan di Indonesia. Silakan dimulai dari Kalista dan Cantika. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa perjanjian leasing itu diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama diatur di KUH Perdata pasal 1320 itu mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian. Terdapat 4 syarat sah perjanjian, yaitu yang pertama adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Artinya kedua belah pihak harus benar-benar setuju untuk membuat perjanjian tanpa ada paksaan, penipuan, atau tekanan dari pihak manapun. Yang kedua, terdapat syarat kecakapan untuk membuat perikatan. Maksudnya adalah orang yang membuat perjanjian harus sudah cukup umur dan sehat secara hukum. Misalnya sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah. Syarat yang ketiga adalah terdapat satu hal tertentu. Ini berarti perjanjiannya harus jelas tentang barang atau jasa apa yang menjadi objek perjanjian. Dan syarat yang keempat adalah suatu sebab yang halal. Artinya tujuan dari perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Kemudian di keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 garing KMK titik 01 garing 1991 terdapat penjelasan mengenai isi wajib perjanjian leasing. Terdapat 8 komponen penting, di antaranya adalah jenis transaksi leasing, nama dan alamat para pihak, nama jenis tipe dan lokasi penggunaan barang modal, jangka waktu leasing, opsi bagi penyewa atau lease, tanggung jawab para pihak, rincian pembiayaan, dan juga ketentuan jika kontrak diputus lebih awal. Dari semua poin ini kita bisa lihat bahwa perjanjian leasing itu sifatnya adalah konsensual, formal, mengikat secara hukum, dan bersifat pribadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Cantika Aurelia. Baik, terima kasih Rin. Baik, selanjutnya ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 35 tahun 2018 yang menggantikan POJK nomor 29 tahun 2014. Nah, POJK ini mengatur tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan termasuk leasing. Nah, dalam peraturan ini, leasing ini diartikan sebagai pembiayaan barang yang dialihkan manfaat dan resikonya kepada debitur dan perusahaan pembiayaan ini bertindak sebagai lessor. Dan perjanjian leasing itu diatur dalam metode pembiayaan yang sah dalam pasal 4 ayat 1. POJK ini juga memungkinkan ketentuan uang muka 0% pada pembiayaan kendaraan bermotor. Nah, hal ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat nih. Dan ini dinyatakan dalam pasal 20. Namun kebijakan dalam pasal 20 ini juga bisa menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena tentang potensi resiko kredit yang dapat macet dan juga praktik penagihan yang agresif. Nah, selanjutnya itu ada Perpres atau Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2009 yang mengatur tentang lembaga pembiayaan di Indonesia. Dan itu salah satunya adalah leasing. Pasal 1 angka 5 ini dalam Perpres nomor 9 tahun 2009 itu mendefinisikan leasing itu sebagai kegiatan pembiayaan barang modal baik dengan atau tanpa hak opsi, yaitu finance lease. Nah, peraturan itu tuh memberikan dasar hukum yang kuat untuk pengawasan oleh OJK gitu. Jadi ini untuk memastikan perusahaan pembiayaan itu beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu. Baik, setelahnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Imam. Untuk pembahasan yang selanjutnya, kita akan membahas tentang kendala hukum yang sering terjadi dalam pelaksanaan perjanjian leasing oleh perusahaan pembiayaan di Indonesia. Dalam pembahasan kali ini, ada beberapa kendala hukum. Yang pertama yaitu adalah eksekusi jaminan fidusia yang tidak sesuai prosedur. Eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan melalui proses hukum yang jelas, termasuk permohonan kepada pengadilan. Namun dalam kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa banyak perusahaan leasing yang mengabaikan ketentuan ini dan memilih melakukan eksekusi secara langsung. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen.
Eksekusi secara langsung juga bertentangan dengan pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain dan melanggar hak-hak hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan memberi hak bagi korban untuk menuntut ganti rugi. Dalam hal ini, terdapat akibatnya. Debitur tidak hanya mengalami kerugian material, seperti kehilangan kendaraan atau biaya tambahan, tapi juga menghadapi dampak psikologis dan sosial yang merugikan seperti stres, rasa tidak nyaman, dan stigma di lingkungan sosialnya. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh partner saya. Baik, izin melanjutkan dari Imam bahwa yang kedua berkaitan dengan ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian. Praktik yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan sering mencantumkan klausul dijaminkan secara fidusia dalam perjanjian pembiayaan. Namun ironisnya, jaminan tersebut seringkali tidak dituangkan dalam akta notaris maupun didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia untuk memperoleh sertifikat fidusia yang sah. Ketidakpatuhan terhadap prosedur itu bukan hanya mengabaikan peraturan yang berlaku, tetapi juga dapat menimbulkan resiko hukum bagi para pihak yang terlibat. Baik berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi konsumen, penggunaan data pribadi konsumen secara ilegal merupakan masalah yang serius dan perlu diperhatikan. Dikarenakan data pribadi konsumen seringkali disalahgunakan untuk dijual kepada pihak ketiga tanpa izin. Praktik ini jelas melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan dapat mengakibatkan sanksi hukum yang serius bagi perusahaan leasing. Baik, selanjutnya untuk dilanjutkan kepada Saudara Rizali. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan melakukan pembahasan yang terakhir, yakni bagaimana sih efektivitas perlindungan hukum bagi lesi sebagai konsumen dalam praktik pembiayaan leasing, terutama terkait transparansi informasi dan penyelesaian sengketanya. Nah, di sini ada 3 elemen kunci dalam perlindungan hukum bagi lesi. Yang pertama yakni transparansi informasi. Nah, transparansi informasi ini merupakan penting bagi lesi untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai syarat-syarat perjanjian, biaya yang terkait, serta hak dan kewajiban mereka. Namun dalam praktiknya sering terjadi ketidakjelasan nih dalam klausula-klausula perjanjian yang disusun oleh lesornya. Karena fakta di lapangan banyak sekali kejadian seperti banyak lesi mengaku hanya diberikan salinan kontraknya saja lah, tanpa waktu yang cukup untuk membaca. Yang kedua, ada penyelesaian sengketanya. Nah, penyelesaian sengketa di sini merupakan aspek penting dalam perlindungan hukum bagi lesi. Proses penyelesaian sengketa efektif ini dapat menjadi jaminan nih bagi si lesi untuk mendapatkan keadilan jika ke depannya terjadi perselisihan. Ada beberapa opsi penyelesaian yang dapat digunakan oleh lesi. Yang pertama itu adalah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau LAPSSJK. Yang kedua ada melalui jalur pengadilan. Selanjutnya yang ketiga, melalui evaluasi efektivitas. Nah, evaluasi efektivitas di sini merupakan perlindungan hukum bagi si lesi sebagai konsumen dalam pembiayaan leasing di Indonesia, yang merupakan elemen yang sangat penting untuk memastikan praktik yang adil dan transparan. Dengan mengkaji ketiga aspek di atas, dapat diidentifikasi nih kekurangan dan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi lesi dalam sistem pembayaran leasing di Indonesia. Cukup. Baik, terima kasih teman-teman. Wah, diskusi yang sangat menarik dari kita ya. Keren. Ya. Keren ya. Bagaimana, ada tanggapan lain teman-teman? Di sini ini kita masih banyak kosongan hukum istilahnya ya. Iya, Ya, betul sekali. betul sekali. Dari kendala hukum yang beresiko untuk lesinya dan terlalu menguntungkan untuk resornya. Benar. Dan dalam pelaksanaan itu juga banyak kendala juga sih, kayak eksekusi jaminan yang tidak sesuai prosedur. Tadi kan ya ada ketidakseimbangan hak dan kewajiban juga, ada penyalahgunaan data pribadi konsumen dan sebagainya. Ya, dan aku juga baru tahu loh kalau leasing itu tuh nggak mengikat secara hukum gitu, maksudnya nggak mengikat ada undang-undang secara khusus yang membahas tentang leasing ini gitu kan. Terus juga ternyata di leasing ini kebanyakan ada debitur nakal juga yang bagaimana ya, contohnya kayak
maksa untuk Memanfaatkan bayar. keadaan lah ya. Iya, dan aku baru tahu juga gitu. Memanfaatkan keadaan lah. Iya, benar. Dan baiklah, kurang lebih seperti itu. Mohon dimaafkan apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.